Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama saya dalam mata pelajaran IPA. Nah, sebelum kita memulai kegiatan belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai ya anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Oke, ini yang baik ya hari ini kabarnya. Sebelum itu Bapak mau absen dulu. Hari ini siapa nih yang nggak masuk? Reza nggak masuk. Oh yaudah. Kenapa Reza sakit? Oh, semoga ya udah kita doakan saja. Semoga Reza cepat sembuh ya. Baik, pada hari ini kita akan belajar mengenai zat tunggal. Seperti yang Bapak jelaskan pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan belajar tentang zat tunggal. Ada yang sudah belajar tentang zat tunggal di rumah? Belum ada? Belum ada anak-anak? Belum? Aduh. Oke, kita mulai dulu. Apa ada anak-anak yang tahu tentang pengertian apa itu zat tunggal? Gak ada? Oke, kita mulai ya. Jadi zat tunggal itu suatu zat yang terdiri dari satu jenis bahan saja. Jadi setiap bagian dari zat tunggal itu memiliki sifat yang sama persis anak-anak. Contohnya seperti besi, tembaga, emas, oksigen, aluminium, air, gula atau garam. Dan selain ada zat tunggal, ada juga zat campuran. Seperti zat campuran itu ialah gabungan dari dua atau lebih dari zat tunggal. Contohnya itu ada air laut, air teh, air susu juga bisa. Nah, kita next. Nah, di sini zat tunggal dapat dibedakan menjadi dua jenis zat, yaitu unsur dan senyawa. Nah, seperti yang ada di proyektor, unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana lagi, meskipun menggunakan reaksi kimia. Unsur tunggal terdiri dari satu atom saja ya anak-anak, misalnya besi, tembaga, emas, oksigen, dan aluminium. Yang kedua ada senyawa. Senyawa ialah zat tunggal yang dapat diuraikan kembali menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Jadi senyawa itu bisa diuraikan lagi jadi bagian terkecil-kecil lagi dengan menggunakan reaksi kimia. Senyawa tunggal terdiri dari beberapa atom yang sama, misalnya air, garam, maupun gula. Nah, di sini ada ciri-ciri benda yang memiliki zat tunggal. Ciri-ciri yang pertama itu terdiri dari satu jenis zat saja, itu sudah pasti ya. Yang kedua itu memiliki sifat yang sama di seluruh bagiannya. Ini ada contohnya ya, sebuah batang besi murni memiliki sifat yang sama, yaitu keras. Jadi batang besi itu keras ya anak-anak. Kuat, ya pasti besi pasti kuat dan dapat ditarik oleh magnet. Jadi besi itu dapat ditarik oleh magnet. Saja tidak ada bagian besi yang lebih lunak atau lebih mudah patah. Ya tentu, ya kita tahu besi itu pasti kuat, nggak mungkin ada yang lunak ya anak-anak. Berikan bagian yang mana. Dan di sini Bapak membawa sebuah paku. Di sini kita akan melihat apakah paku ini terdiri dari satu jenis zat tunggal saja. Yang kita tahu paku ini terbuat dari besi. Jadi apakah besi ini semuanya dari ujung ke ujung itu memiliki bagian yang sama? Oke, sama-sama keras ya anak-anak, juga seperti ini. Dan selanjutnya kita akan melihat apakah ini benar-benar besi dengan menggunakan magnet, karena besi itu dapat ditarik oleh magnet. Kita mulai dari ujung bawah. Oh, berhasil ya anak-anak. Jadi besi, paku ini terbuat dari besi dan dapat ditarik oleh magnet. Coba bagian yang atas. Oh, berhasil juga anak-anak, tetap nempel. Jadi dapat disimpulkan paku ini adalah contoh benda zat tunggal, yaitu besi. Next. Nah, di sini ada beberapa contoh zat tunggal. Yang pertama emas.
Di sini ada yang tahu emas itu? Ya, emas itu yang ada di perhiasan ya anak-anak. Pasti punya lah orang tua kalian ada perhiasan dari emasnya. Yang kedua ada aluminium. Ada yang tahu aluminium? Tidak tahu. Jadi biasanya di atap rumah itu ada terbuat dari aluminium yang warnanya silver. Anak-anak. Yang ketiga ada tembaga. Ada yang tahu tembaga? Kalau ada yang belum tahu, tembaga itu ada di dalam kabel yang warnanya kuning kemasan. Itu tembaga anak-anak. Yang keempat ada air. Ya udah pastilah air yang dari sumur atau air minuman. Yang terakhir adalah besi. Yang seperti Bapak jabarkan tadi besi. Itu paku. Kita next. Di sini ada perbedaan zat tunggal dan zat campuran. Ciri-ciri yang pertama itu sedi zat. Jadi sedi zat tunggal itu satu jenis. Sedangkan zat campuran itu dua jenis atau lebih. Yang kedua itu sifat zat. Untuk zat tunggal sifatnya sama di seluruh bagian. Kalau zat campuran sifatnya berbeda-beda pada setiap bagian. Contohnya untuk zat tunggal ada emas, air, gula, pasir, gula pasir. Terus untuk zat campuran contohnya itu ada teh manis, air garam atau udara. Kenapa udara Pak? Karena udara itu banyak ya zatnya ya. Ada zat polusinya, ada yang udara seger. Jadi beda-beda. Oke, demikian materi yang dapat Bapak sampaikan. Dulu itu ada yang belum paham? Sudah paham semua? Oke, Bapak akan memberikan tugas. Silakan dikerjakan ya anak-anak. Ini adalah PR. Minggu depan Bapak akan menyuruh satu murid masing-masing untuk maju dan mengerjakannya di papan tulis. Jadi mohon dikerjakan ya anak-anak. Oke, jadi materi kita pada hari ini sudah selesai. Dapat disebutkan bahwa zat tunggal itu zat yang terdiri dari satu jenis bahan saja. Kemudian selain ada zat tunggal, ada juga zat campuran. Zat campuran itu terdiri dari dua jenis zat tunggal. Kemudian di zat tunggal itu terdapat unsur dan senyawa. Kemudian ada contoh-contoh zat tunggal juga yang sudah Bapak jelaskan tadi, seperti emas, aluminium, tembaga, air, besi. Oke, demikian kelas pada hari ini. Bapak harap semuanya paham dan mengerti, dan Bapak harap anak-anak mengerjakan tugas dan PR yang telah Bapak berikan. Sebelum itu kita berdoa ya anak-anak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, Bapak hadiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.